Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil review video kami yang beranggotakan saya sebagai moderator Muhammad Bintang Raditya. Saya materi pertama Anissa Ashari. Saya materi kedua Tika Putri. Baik, kami akan memulai presentasi kami, yaitu mulai dari permasalahan yang akan dipresentasikan oleh Anissa Ashari. Ini untuk Baik, persamaan sistem pendidikan di Indonesia dan di negara ASEAN lainnya. Yang pertama itu ada Vietnam. Vietnam sama-sama memiliki jenjang pendidikan dasar hingga tinggi dan wajib belajar. Kemudian Brunei Darussalam bersama menekankan pendidikan dasar dan karakter. Laos Yang kedua, yang mana ini Pale? Sistem pendidikan dasar menengah tinggi. Myanmar sama-sama memiliki wajib belajar dasar dan jenjang berkelanjutan. Kemudian Kamboja sama-sama memiliki struktur pendidikan dasar menengah. Tak saya. Selanjutnya, perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di negara ASEAN. Yang pertama, Malaysia. Bahasa Melayu sebagai pengantar utama, pendidikan lebih terpusat dan disiplin, menggunakan kurikulum KSSR dan KSSM. Selanjutnya, Singapura. Menggunakan sistem dwi bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu. Pendidikan berbasis global dan sangat kompetitif. Selanjutnya, Thailand. Wajib belajar 12 tahun, pendidikan dibagi menjadi formal, non-formal, dan informal, kuat di bidang vokasional. Selanjutnya, Filipina. Bahasa Melayu sebagai pengantar utama, pendidikan lebih terpusat dan disiplin, menggunakan kurikulum KSSR dan KSSM. Selanjutnya, Vietnam. Bahasa Melayu sebagai pengantar utama, pendidikan lebih terpusat dan disiplin, menggunakan kurikulum KSSR dan KSSM. Dan selanjutnya, Brunei Darussalam. Menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar utama, pendidikan lebih terpusat dan disiplin, menggunakan kurikulum KSSR dan KSSM. Selanjutnya, pemateri ketiga saya persilahkan. baik perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di negara ASEAN. Itu ada Laos. Laos berfokus pada pemerataan akses pendidikan, partisipasi yang rendah di daerah terpencil. Lalu ada Kamboja. Kamboja berfokus pada pemerataan pendidikan pasca konflik dan peningkatan kualitas guru. Lalu yang terakhir ada Myanmar. Krisis pendidikan akibat konflik politik, kurikulum menekankan moral dan bahasa Inggris. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan bacakan kesimpulannya, yaitu negara-negara ASEAN memiliki tujuan serupa dalam pendidikan, yaitu mencerdaskan masyarakat dan menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Meskipun struktur pendidikannya hampir sama, setiap negara memiliki kebijakan dan keunggulan tersendiri. Indonesia meningkatkan karakter dan kreativitas, Singapura berfokus pada inovasi, Malaysia pada disiplin akademik, dan Brunei pada nilai agama serta teknologi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di kawasan ASEAN saling melengkapi dan menjadi sumber pembelajaran bersama untuk kemajuan regional. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Baik, kami presentasikan hasil review video kami yang beranggotakan saya sebagai moderator Muhammad Bintang Prebitya. Saya pemateri kedua saya Sari. Saya Kak Putri. Saya pemateri terakhir yaitu Muhammad Rifat Ramadan Heriadi. Baik, langsung saja kita serahkan pada pemateri pertama yaitu Anissa Sari. Permasalahan-permasalahan yang ada yang di video Kalimantan. Yang pertama itu gedung sekolah belum layak dan sederhana. Kedua, banyak siswa tidak menggunakan sepatu. Ketiga, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Keempat, motivasi belajar siswa masih minim. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian pemerintah. Yang penjelasan gedung sekolah belum layak dan sederhana, saran untuk pemerintah seharusnya meningkatkan anggaran untuk memperbaiki dan membangun gedung sekolah agar lebih layak dan aman. Saran untuk sekolah, mengajukan proposal bantuan renovasi ke Dinas Pendidikan serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan saran untuk orang tua mendukung kegiatan sekolah seperti ikut gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah anak. Selanjutnya saya serahkan ke materi kedua. Selanjutnya permasalahan kedua yaitu banyak siswa tidak mengenakan sepatu. Saran untuk pemerintah, memberikan bantuan sepatu atau perlengkapan sekolah kepada siswa kurang mampu melalui program bantuan pendidikan. Saran untuk sekolah, mengadakan program peduli sesama seperti pengumpulan donasi sepatu dari guru atau siswa lain yang mampu. Saran untuk keluarga, berusaha memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk sepatu atau berkoordinasi dengan sekolah jika mengalami kesulitan ekonomi. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Saran untuk pemerintah, adakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Saran untuk sekolah, perkuat komunikasi dengan orang tua melalui rapat atau kunjungan rumah. Saran untuk keluarga, dukung anak untuk terus bersekolah dan belajar di rumah. Selanjutnya, pemateri terakhir saya persilakan. Baik, terima kasih pemateri kedua. Selanjutnya, masalah yang keempat, itu motivasi belajar siswa yang masih minim. Saran untuk pemerintah, yaitu perbanyak program beasiswa dan penghargaan pendidikan agar siswa lebih termotivasi. Selanjutnya, saran untuk keluarga, berikan dukungan emosional dan perhatian, bukan tekanan. Saran untuk sekolah, berikan penghargaan atas usaha siswa, bukan hanya nilai akademik saja. Selanjutnya, masalah yang kelima, yaitu kurangnya perhatian pemerintah. Saran untuk pemerintah, menyalurkan anggaran khusus untuk memperbaiki gedung dan fasilitas sekolah yang tertinggal. Saran untuk keluarga, tetap mendukung anak agar rajin ke sekolah walau fasilitas yang masih minim dan terbatas. Dan yang terakhir, saran untuk keluarga. Saran untuk sekolah. Membuat laporan kondisi sekolah secara rutin agar pemerintah mengetahui kebutuhan nyata di lapangan. Baik, itu saja dari saya. Saya alihkan lagi ke moderator. Baik, kesimpulan materi pada kali ini yaitu masalah utama dalam dunia pendidikan mencakup kondisi fasilitas sekolah yang masih kurang memadai, minimnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, serta rendahnya semangat belajar sebagian siswa. Selain itu,
perhatian pemerintah yang belum merata juga menjadi faktor penghambat peningkatan kualitas sekolah, khususnya di daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antar pemerintah, pihak sekolah, dan keluarga. Pemerintah perlu memperluas program bantuan dan beasiswa pendidikan. Sekolah hendaknya aktif menjalin komunikasi serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sementara keluarga diharapkan memberi dukungan moral dan semangat anak agar terus termotivasi belajar melalui sinergi semua pihak. Dan siswa akan memperoleh kesempatan belajar dalam lingkungan yang lebih layak, aman, serta mendorong prestasi. Baik, itu saja hasil dari review video kami. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.